Zaman perundagian. Prasejarah adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada masa di mana catatan sejarah tertulis belum tersedia. Setelah zaman prasejarah, maka dilanjutkan dengan zaman di mana masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dan masuknya Islam ke Indonesia. Perundagian berasal dari kata undagi, yang artinya seseorang yang memiliki keterampilan dalam melakukan pekerjaan tertentu. Masyarakat perundagian adalah masyarakat di mana bekerja sesuai keterampilan masing-masing. Zaman ini dimulai sekitar 10.000 tahun yang lalu. Pada masa ini, manusia purba sudah mengenal biji logam. Biji logam yang ditemukan terutama berasal dari tembaga. Pada masa ini juga terjadi pembauran antara manusia purba ras Mongoloid dan ras Austro-Melanesia. Kehidupan sosial dan cara bertahan hidup. Perkembangan zaman saat ini semakin pesat, teknologi yang digunakan semakin maju, canggih dan modern. Banyak industri yang berdiri baik di kota maupun di pedesaan. Wilayah pedesaan yang semakin dipilih untuk memudahkan distribusi. Hal ini mengakibatkan terjadinya transformasi mata pencarian. Masyarakat mengalami transisi atau perubahan mata pencarian dari sektor pertanian sebagai petani dan buruh tani menuju sektor non-pertanian sebagai buruh pabrik serta membuka usaha jasa. Keadaan ini mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat terutama pada kehidupan sosial, ekonomi, mengalami perubahan dan peningkatan. Berdirinya industri dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitarnya. Mereka dapat di sektor industri sebagai karyawan dan pembuka usaha. Dahulu masyarakat memiliki sifat solidaritas sosial yang kuat. Namun tanpa disadari, kebersamaan industri mengakibatkan solidaritas sosial mulai ciri-ciri pedesaan mulai memudar. Masyarakat semakin heterogen, individual, sibuk bekerja dan meningkatkan kegiatan sosial yang selama ini diikutinya. Kehidupan budaya perundagian. Pada saat berlangsungnya proses persebaran antara pendatang Melayu Austronesia dari Yunan Selatan dengan Austromalanesit pada sekitar tahun 300.000 Masehi. Lalu tiba gelombang kedua, imigran Melayu Austronesia yang berasal dari Dongson atau Vietnam. Kebudayaan bangsa Melayu Austronesia gelombang kedua ini setingkat lebih maju daripada emigran bangsa Melayu Austronesia gelombang satu. Mereka menguasai teknologi pertanian basah atau bersawah, teknologi metallurgi atau pengocoran logam. Teknologi pertanian basah dikembangkan bersama dengan teknologi perairan. Mereka belum mengenal usaha buat mempertahankan kesuburan tanah dengan cara penumpukan, tapi dilakukan melalui upacara magis atau fertilikikat. Teknologi melalui setidaknya mencakup dua teknik, yaitu teknik pengambilan logam dan pengolahan logam. Pemukiman atau desa yang mereka bangun menyebar di segala tempat, dan pemukiman itu tersebar dari tepi pantai hingga kedalaman gunung-gunung. Pembangunannya lebih teratur dan juga dipagar dengan tempat penguburan di luar pemukiman. Pada zaman perundagian, kemampuan manusia dalam kegiatan ekonomi semakin maju. Kegiatan ekonomi semakin beraneka ragam, diantaranya pertanian, peternakan, membuat keranjang, membuat gerabah, berpergian ke tempat-tempat lain untuk menukar barang-barang yang tidak dihasilkan di desa tempat tinggalnya. Kegiatan mereka merupakan permulaan dari kegiatan perdagangan. Pada masa perundagian, dalam masyarakat timbul golongan-golongan para ahli dalam mengerjakan kegiatan tertentu. Misalnya ahli mengatur upacara keagamaan, ahli pertanian, ahli perdagangan, dan ahli membuat barang-barang dari logam dan sebagainya. Pengetahuan dalam berbagai bidang meningkat. Ilmu tentang perbintangan dan iklim telah dikuasai untuk mengetahui arah angin yang diperlukan dalam pelayaran dan pengaturan kegiatan-kegiatan dalam pertanian. Kepercayaan manusia pada masa perundagian. Ada dua jenis kepercayaan yang dianut oleh masyarakat pada masa perundagian. Yang pertama, dinamisme, di mana mereka yang merasakan dalam kepercayaan ini bahwa arwah orang yang mati akan bangkit di tempat yang berbeda. Orang-orang percaya dengan
hal-hal yang mistik seperti kekuatan belati, mistik panah, atau batu akik, dan lain sebagainya. Keyakinan ini mendorong pengikut untuk mendapatkan kekuatan di luar semangat dan alam, kepercayaan pada kekuatan seseorang. Yang kedua, animisme, kepercayaan terhadap sebuah benda yang mempunyai kekuatan gaib diyakini sebagai properti untuk membantu pemilik dalam situasi yang mendesak. Pemikiran yang dianggap kuat dan sains tinggi dihormati dan dipertahankan dalam model keyakinan ini. Hasil budaya pada masa perundagian antara lain Nekara. Nekara ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, Pulau Sangian, Roti, Selayar, dan di Kepulauan Kei. Nekara dianggap sebagai barang suci. Menurut hasil penyelidikan diperoleh keterangan bahwa Nekara hanya digunakan untuk upacara-upacara. Kedua, kapak, corong atau sepatu. Benda seperti ini ditemukan di Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Pulau Selayar, dan Irian. Jenisnya sangat banyak, misalnya ada yang besar memakai hiasan, ada yang kecil bersahata, dan ada yang bulat. Ketiga, cendrasa. Benda ini berupa kapak yang terbuat dari perunggu dan hanya digunakan sebagai tanda kebesaran dan alat upacara. Ditemukan di antara lain di Jawa Barat, Jogja, dan Rembang. Kehidupan manusia purba pada masa perundagian merupakan masa pertukaran tingkat lanjut. Jenis manusia purba pada masa perundagian yaitu Homo heidelbergensis dan Homo sapiens. Manusia pada zaman itu sudah dapat melebur titik lebur yang tinggi pada zaman besi. Masa perundagian memiliki peran penting dalam perkembangan sejarah Indonesia. Hal ini dikarenakan pada masa ini hubungan antar daerah-daerah di sekitar kepulauan Indonesia sudah terjalin. Masa perundagian ditandai dengan adanya keterampilan untuk membuat alat-alat dari bahan perunggu. Alat tersebut berupa alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti bertani, pelaratan upacara, dan berburu. Peninggalan masa perundagian seperti benda seni, pelaratan hidup, keanekaragaman, dan kekayaan budaya menunjukkan bahwa kehidupan pada masa perundagian telah memiliki selera yang tinggi. Ciri-ciri masa perundagian. 1. Kepercayaan yang mereka anut adalah kepercayaan anisme dan dinamisme. 2. Tempat mereka tinggal di daerah pegunungan atau dataran rendah. 3. Udah mahir atau bisa dalam teknik bersawah yang baik atau sistem pengaturan air. 4. Berkemampuan dalam membentuk suatu kelompok kerja dalam bidang pertukangan. 5. Berkemampuan dalam membuat berbagai perkakas dari logam. 6. Udah menganut suatu keyakinan dan melakukan pemujaan terhadap roh nenek moyang yang terbuat dari batu-batu besar.